Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Seorang siswa sekolah dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam di kaki dan tangan. Kasus dugaan kekerasan di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, dugaan pemukulan terhadap sejumlah murid oleh seorang guru di SD Negeri 8 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan viral di media sosial dan memicu perhatian masyarakat. Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah sejumlah murid tidak hafal perkalian saat diuji di kelas. Orang tua murid kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penanganan. Kasus ini pun memunculkan berbagai tanggapan mengenai cara mendidik dan mendisiplinkan siswa di lingkungan sekolah. Lantas, bagaimana pandangan masyarakat mengenai persoalan ini? Berikut tim Apa Cerita Rangkum. Tidak terlalu keberatan selama itu masih tujuannya mendidik. Belakangan ini tengah ramai diberitakan kasus guru yang diduga memukul murid karena tidak hafal perkalian. Bagaimana tanggapan Anda melihat peristiwa tersebut? Saya belum lihat sih videonya aslinya, tapi kalau menurut saya pemukulan di sekolah itu wajar aja sih, Bu. Karena pengalaman saya dulu ya, saya aja lebih parah dari dipukul. Waktu saya SD kelas 4, kelas 3 itu zaman dulu ya, saya kelahiran tahun 87 ya, Bu ya. Kita tahu lah zaman dulu belum ada video. Itu wajar aja sih kalau seorang guru, tapi jangan sampai luka lah. Istilahnya jangan sampai mengakibatkan pemukulan itu mengakibatkan cacat seumur hidup ya. Kalau pemukulan biasa aja itu wajar aja. Dan kalau saya sendiri, anak saya kalau dipukul di sekolah itu wajar aja sih, Bu, karena guru itu mengajarkan pendidikan. Karena anak itu kalau nggak dipukul, Bu, itu nggak akan bisa disiplin. Di Alkitab aja dibilang ya, Bu ya, pukullah anakmu dengan rotan, itu disuruh. Ada tertulis itu untuk bagi kami yang beragama Kristen. Jadi tidak masalah. Kalau tanggapan saya untuk itu, karena saya pun kan punya anak sekolah juga. Kalau masalah guru itu hanya memukul batas-batas yang wajar, tidak melukai, juga tidak menyebabkan cedera lah kalau bahasa kampungnya kan, ya itu masih batas wajar bagi saya. Apalagi dengan alat-alat pemukul yang tipis, itu nggak terlalu menyebabkan, ya kalau untuk kami orang tua tidak terlalu keberatan selama itu masih tujuannya mendidik, tidak mencederai. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang lain atau ke kepala mungkin kami juga keberatan gitu. Sebagai orang tua sih saya nggak setuju sih. Ya karena itu dibilang kayak gitu ya. Sedangkan saya jadi orang tua aja nggak pernah mukul anak kan, walaupun anak itu berbuat salah maupun apa tingkahnya, aku nggak pernah membuat ini. Dia guru, dia kan maksudnya dia guru kan, dia sebagai contoh buat anak ini biar bisa, supaya bisa pandai, bisa ini kan. Jadi kenapa harus dimukul gitu loh? Itu memang biasa biar pintar anaknya. Biar pintar. Dulu awak sekolah mesti gitu. Disuruh ngangkat kaki kalau nggak ngerjakan PR. Kalau kukunya panjang-panjang dipukul, dilibas sama sapu. Tapi nggak menuntut orang tua saya karena awak yang tahu yang malas. Jadi tahu awak ngerjain PR itu. Makanya orang sekarang bodoh-bodoh karena anaknya sedikit menuntut ke polisi. Nggak boleh kayak gitu. Biar anaknya pintar, itulah. Karena gimana ya, Kak? Karena negara kita yang negara hukum, Kak. Ya seharusnya ya guru itu ya kok muridnya salah itu ya diomongi bagus-bagus gitu, diajarin, Kak. Kok kayak kita kan zaman dulu, Kak, emang kita kan seharusnya dididik orang tua itu keras. Jadi ya walaupun dipukul guru itu ya kita maklumi aja. Kok sekarang kan negara kita ini negara hukum, Kak. Walaupun murid itu salah ya yang tetap disalahkan itu gurunya. Walaupun kita pukul
sedikit itu nggak terlalu kuat kita pukul, ya tetap salah gurunya Kak, di mata orang tuanya. Menurut Anda, apakah mendidik anak di sekolah memang memerlukan ketegasan? Memang harus tegas, bagi saya orang tua sendiri memang harus tegas. Karena masa sekarang ini kita nggak menghadapi zaman macam sekarang ini, kalau nggak tegas mungkin guru yang dianggap lembek. Nah gitu, tapi masih di bawah pengawasan emosi lah gurunya gitu. Ya memang perlu tegas sih, cuman kan nggak harus memukul. Boleh lah. Nanti anak-anak kepengkean kalau nggak tegas apa gurunya. Nanti mah nggak mau ngerjain PR. Guruku aja nggak takut sama aku. Biarin situ, nggak usah kerjain PR-nya. Gitu. Iya sangat perlu sekali Bu, karena anak ini ya, anak yang ingin menemukan jati diri ya. Jadi kita harus sebagai orang tua, sebagai guru ya wajib itu harus main keras itu harus tegas ya, perlu sekali. Seharusnya perlu ketegasan Kak. Ya kalau kita istilahnya kita lembek sama murid itu, ya murid itu makin lunjak Kak. Jika ada murid yang belum memahami pelajaran, lantas menurut Anda siapa yang paling berperan dalam membimbingnya? Yang belum memahami pelajaran ya Bu, ya keduanya harus saling berkomunikasi sih dengan baik, apalagi sekarang sudah ada WA orang tua grup ya. Orang tua bergabung dengan grup sekolah, wali kelas. Wali kelas itu bertanggung jawab itu berkomunikasi dengan orang tua Bu. Apa kekurangan anak ini bisa dikomunikasikan lewat WA grup orang tua. Jadi orang tua harus membimbing juga, nggak boleh lepas tangan begitu, itu salah. Jadi kedua orang tua harus bekerja sama untuk mendidik anak ini, ya begitu aja. Kalau untuk saya pribadi, anak saya sekolah 3 ini. Memang kalau untuk pelajaran atau pembimbingan saya serahkan sepenuhnya kepada guru. Nah, kalau untuk di rumah baru saya sebagai guru gitu. Kalau untuk sekolah memang ya guru yang diserahkan. Karena itu kita kan mendaftar itu memang udah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ya sebenarnya sih ya guru yang paling penting, karena kita anak itu kan sekolah. Kalau di sekolah pasti guru yang penting kan. Kalau di rumah ialah orang tua yang penting kan. Kalau di sekolah ya membimbing ya gurunya. Tapi kok di rumah orang tuanya lah. Apa harapan Anda agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di lingkungan sekolah? Harapannya kalau supaya nggak terjadi apa ya, karena sebenarnya saya memang pasrah sepenuhnya kepada pihak sekolah kalau untuk masa pelajaran. Ya kalau untuk guru-guru ya melakukan hal-hal yang wajar itu biasalah bagi saya. Harapan saya jangan sampai terjadi ya. Gimana ya kalau untuk menjelaskannya, karena saya pun sendiri memang nggak pernah mengalami hal seperti ini. Intinya dihindarilah hal yang berbuat kasar, ataupun murid itu seharusnya mengalami didikan dari rumah sepenuhnya dulu baru ke sekolah gitu lah. Harapan kedepannya supaya guru-guru yang seperti ini ya harus ditindaklanjutkan, biar nggak ini loh, maksudnya biar nggak nanti akan terulang lagi ke depannya anak-anak yang korban kan udah mulai marak kan kayak gitu, dikit-dikit kasus guru mukul murid kan udah kebanyakan, makanya harus ditindaklanjutkan. Ya itu soal anaknya lah. Kalau anaknya yang salah ya biar dipukul. Ya biar pintar anaknya. Kalau orang tua yang mengerti. Tapi sekarang sikit-sikit melapor ke polisi, nggak boleh kayak gitu. Makanya anak-anak sekarang bodoh, nggak tahu baca. Harapan saya sih sebagai orang tua jangan terlalu takut lah kalau anak kita dipukul di sekolah ya. Itu hal wajar. Selagi anak itu masih bisa berjalan, tidak menimbulkan luka yang harus dibawa ke rumah sakit atau luka ya, membuat trauma seumur hidup, meninggalkan bekas luka dan lain sebagainya, itu wajar-wajar aja sih Bu. Tapi untuk para guru juga sih ya, jangan terlalu emosi lah mendidik anak ya. Coba sabar dulu. Kalau memang tidak sabar ya memang
kekerasan diperlukan, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, kita diwajibkan itu di dalam Alkitab itu kita diwajibkan untuk memukul anak itu dengan rotan, ya Bu ya. Jadi ya begitu aja sih Bu ya. Ya seharusnya orang tuanya harus mendidik anaknya itu lebih keras Kak. Ya supaya gak terlalu bodoh gitu. Jadi kalau di sekolah itu apa yang dibilang guru itu nurut. Kasus menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya guru, namun juga orang tua dan sekolah yang sama-sama memiliki peran dalam mendampingi serta membentuk karakter anak agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan sekolah. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.